Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan lanjutkan kembali tafsir juz amma, tafsir juz salasin, tafsir juz 30. Kita sudah masuk di surat Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Dan di sini penulis dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil menyebutkan 5 ayat yang pertama di awal surat Al-Fajr. Menyebutkan 5 ayat pertama di awal surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Di kelima ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri, itu demi fajar. Kita lihat secara makna bahasa Arab yang nanti akan ada penjelasan dari kelima ayat ini dengan metode tanya jawab di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal fajri. Ya, sudah sangat dikenal waw yang dimaksud di sini. Jadi kasrah di sini wal fajri bukan karena adanya huruf jar. Sudah dimaklumi di dalam ilmu bahasa Arab, isim itu bisa majrur dengan kasrah pada isim mufrad, khususnya isim tunggal. Dia bisa beralamat kasrah ataupun majrur karena huruf-huruf jar namanya, seperti min, ila, ala, an. Jika isim didahului oleh huruf-huruf jar itu, maka isim tersebut akan menjadi majrur dengan tanda kasrah. Ya, dengan tanda kasrah, kasrah yang di bawah, fathah yang di atas, kemudian dhammah, ini kasrah. Jika isim itu didahului oleh huruf-huruf jar. Namun berbeda di sini dari firman Allah Subhanahu wa taala wal fajri, walaupun sebenarnya yang membuat kasrah al-fajri di sini itu dikarenakan adanya huruf, yaitu huruf qasam. Ya, aslinya ini takdirnya uqsimu bil fajri. Aslinya takdirnya uqsimu bil fajri. Aku bersumpah dengan fajar. Ya, dengan waktu fajar. Nanti dijelaskan sini apa yang dimaksud al-fajr. Sama seperti ketika kita bersumpah dengan mengatakan uqsimu billahi. Nah, itu bisa kita singkat dengan pakai waw qasam. Namanya waw qasam, waw sumpah. Wallahi. Aslinya apa? Uqsimu billahi. Nah, itu diringkas, digunakan waw sumpah ini. Nanti ada huruf-huruf sumpah mungkin dijelaskan oleh beliau di sini. Ada waw, ada ta, ada ba. Wallahi, tallahi, billahi. Taib. Jadi itu ya, wal fajri. Aku bersumpah dengan fajar, dengan nama Fajr. Walayalin ashrin.
Nah, walayalin juga di sini diringankan dengan kasrotain karena dia digolongkan kepada al-ismu bin nadhari ila bunyati. Siapa yang tahu ini? Isim ditinjau dari bangunan akhirnya, ini masuk isim apa? Mana kelas anu ini? Sembunyi kah? Enggak kelihatan. Bukan dhamir mustatir. Termasuk isim apa ini? Ditinjau dari sisi bunyahnya. Mana kelas dewasa ini? Hilang kah? Si Yasir sakit semua? Rofi? Tidak ada. Siapa lagi? Mana sekelas itu semuanya? Syawal? Mana teman-temanmu? Bisa kena ikop kalian nanti hilang. Sembunyi-sembunyi. Mana siapa lagi? Si Fikri? Tidak ada muncul. Rofi. Jangan diam-diam. Isim apa ini? Al-ismu bin nadhar ila bunyatihi. Walayalin. Isim manqus. Ahsan. Ya. Masuk isim manqus yang apabila tidak beralif lam maka dia di kasratain seperti al-qadi, hilang alif lamnya qadin. Gitu ya. Al-qadi, hilang alif lamnya qadin, tulisannya begitu. Baik. Walayalin, aslinya ini layali. Layali jamak dari lailah. Lailah atau apa arti lailah? Malam, lailah. Bukan lailah nama perempuan juga ya. Lailah, lailatul qadri. Ya, kalau layalin tuh jamaknya. Jadi layali, aslinya itu ada ya-nya. Layali. Ya, karena tak beralif lam dia di kasratain. Walayalin ashrin, dan malam-malam yang 10. Demi malam-malam yang 10. Nanti dijelaskan apa itu demi malam yang 10. Tapi secara bahasa makna layalin itu adalah jamak dari lailah, malam. Baik, ashar taulah 10 ya. Wasyaf'i wal watri. Ya, secara bahasa makna asyaf'u itu artinya genap. Al-watru ganjil. Bilangan genap, demi bilangan genap dan demi ganjil, demi genap dan demi ganjil. Ini masih atof wawunya itu wawul atfi, ma'tuf ila wal fajri walayalin ashrin. Ya, uqsimu bil fajri wa layalin ashrin wa uqsimu bisyaf'i, uqsimu bil watri. Nah itu sambung semua. Tapi pakai waw aja dia. Nama bahasa Arab itu namanya wawul atof. Ngikut dia sama yang depannya. Seakan-akan ya kita katakan uqsimu bil fajri wa uqsimu bil layalin wa uqsimu bil layalin ashrin wa uqsimu bisyaf'i wa uqsimu bil watri, gitu dia. Wa uqsimu wa uqsimu bil laili idza yasri. Intinya asyaf'u wal watru itu genap ganjil, demi genap dan ganjil. Nanti secara tafsirnya akan dijelaskan ya. Wal laili idza yasri, ini masih nyambung ya, demi malam apabila dia sedang berjalan. Wal laili idza yasri. Yasri ini fi'il apa isim? Siapa yang tahu? Yasri ini fi'il apa isim? Kalau huruf jauh sekali lah, kacau sekali antum bilang ini huruf. Huruf itu kan wow, ilah. Fi'il apa nak? Fi'il mudhari', Masya Allah. Dari fi'il madinya apa? Masya Allah, ahsanta, Masya Allah. Mumtaz. Berapa nilai nahwunya? Aslinya ini saro yasri, ada ya-nya itu ya. Saro yasri, demi malam apabila dia sedang berjalan. Ini fi'il mudhari', bukan isim, ini fi'il mudhari'. Yasri, ada ya-nya. Dibuang untuk menyamakan. Nah, ini dia. Seperti syair itu kan kadang dipaksa dia harus sama supaya keindahan membacanya. Ini ya-nya hilang. Aslinya ada ya-nya nih. Supaya sama semua, wal laili idza yasri wasyaf'i wal watri, jadi sama semuanya.
Aslinya saro yasri, artinya berjalan. Baik ya. Jadi seperti itu. Jadi secara bahasa dulu kita harus belajar ini ya, bahasa Arab itu terlebih lagi ya para penuntut ilmu. Taib, wal laili idza yasri. Aslinya yasri untuk kemudahan dan kesamaan semuanya, wal laili idza yasri. Hal fi dzalika qasamun li dzi hijr. Hal ya isim istifham ya, huruf istifham. Apakah fi dzalika pada perkara itu qasam itu sumpah, qasamun li dzi hijr. Apakah dalam perkara itu sumpah bagi ya zu ini merupakan asmaul khamsah ya, asmaul khamsah, zu, kemudian abun, akhun, abu, akhu. 6. Hal fi dzalika qasamun li dzi hijr. Zu hijr ini zu aklin. Ya. Jadi orang yang cerdas. Apakah pada perkara itu adalah sumpah bagi orang yang cerdas. Nanti kita lihat apa makna tafsirannya yang disebutkan oleh beliau di sini. Kita akan baca insyaallah. Taib. Itu secara bahasa kalimat per kalimat. Jadi bisa antum ketahui apa aslinya ini. Nah, kemudian kita lanjut. Udzkur ma'na ma yali yasri li dzi hijr. Sebutkan makna kalimat berikut ini yasri. Yang aslinya tadi ada ya, yasri, ya, saro, yasri, lidhi hijr. Maknanya yasri ini yadhhab. Nah itu dia, yadhhab. Wal laili idza yasri, dan apabila malam itu telah berjalan, yadhhab maksudnya sudah berlalu, pergi. Yamdi, madha, madi, makanya katakan madi, fi'il madi karena udah berlalu, madha yamdi. Itu makna yasri, saro yasri udah berjalan, dan malam apabila dia telah berjalan. Bentuknya mudhari' tapi yang diinginkan makna madhi, yadhhab. Lidhi hijr li sahibi aqlin. Ini dia. Lidhi hijr adalah li sahibi aqlin, orang yang punya akal. Kemudian berikutnya soal kata beliau, mal muradu bil fajr. Apa yang dimaksud dengan al fajr? Kalau antum ditanya mungkin apa yang dimaksud yang wusta, apa yang dimaksud dengan fajr? Itu musyrif gitu kan? Fajar ya. Itu nama orang gitu ya, fajar. Taib. Mal muradu bil fajri? Apa yang dimaksud dengan al fajru? Jawabnya li ahli ilmi fi dzalika aqwal. Ahlul ilmi dalam hal ini ada beberapa pendapat, ada beberapa qaul. Ahaduha, yang pertama, innahu waqtul fajri. Yang dimaksud di situ adalah waktu fajar. Ya, dikatakan dia waktu fajar karena bias dari cahaya matahari yang mau muncul itu, bulatannya itu, bias cahayanya itu udah kelihatan pecah duluan di ufuk, ya kan? Fajar. Terus pecah dia. Padahal bulatannya itu masih belum muncul. Makanya ada dia sebut dengan ya fajrun kadzibun, ada fajrun shadiq. Ya, ada fajar yang dia kadzib, istilahnya itu ada fajar shadiq. Kalau dia masih fajar yang kadzib itu belum masuk waktu salat fajar atau salat subuh, ya. Apabila dia sudah pecahnya dia memenuhi ufuk langit, maka dia sudah masuk kepada awal waktu salat subuh. Baik, jadi itu yang dimaksud al-fajru, yakni annahu waqtul fajri wa huwa waqtus subuh. Ini demi waktu subuh, al-fajr. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ya dalam beberapa hadis kita dapati langsung menyebutkan al-fajr untuk salat subuh. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan yang dimaksud oleh beliau adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. Baik. Ai annahul fajru al-ma'rufu alladhi huwa bada'un nahar. Yang dimaksud fajar di sini adalah waktu subuh, yaitu fajar yang ma'ruf sebagai awal siang. Ya, awal nahar itu fajar. Ketika pertama kali bias cahaya matahari muncul, sebelum bulatannya itu muncul, itu dikatakan bada'un nahar, permulaan siang. Wa qila lahu al-fajru linfijariz dhalamah 'anin nahar. Dan ada yang mengatakan juga bahwasanya al-fajr di sini karena terpecahnya kegelapan disebabkannya siang. Jadi gelap itu ya, kan gelap itu bulat.
Enggak ada diselisihi sama cahaya, itulah dia namanya gelap. Tiba-tiba dia pecah gelap itu karena munculnya fajr tadi, infijarul zulumah. Baik. Ats-tsani, pendapat yang kedua, annal murada bihi salatul fajr. Pendapat yang kedua ada mengatakan bahwasanya al-fajr yang dimaksud di sini ya salatnya, wal fajr demi salat subuh. Ats-tsalitsu, pendapat yang ketiga ada yang mengatakan annal murada bil fajri an-naharu kulluh. Ada yang mengatakan al-fajr di sini bahwasanya siang, maknanya adalah siang secara keseluruhan ditandai dengan al-fajr tadi. Wa ubira anhu bil fajr li anna al-fajra awwalun nahar. Diungkapkan, ditakbirkan dengan al-fajr karena al-fajr merupakan awalnya siang. Jadi sebagian ahli ilmu menganggap fajr itu sudah masuk awalnya siang. Ya, sehingga mereka mengatakan al-fajr maknanya an-naharu kulluh. Yang dimaksud siang secara keseluruhan. Walaupun di sana ada ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama siang, wan nahari. Ada kan? Wan nahari idza, seperti itu. Taib. Summa halil muradu fajru lailatin muayyanatin aw yaumin muayyanin am huwa amun. Kemudian apakah yang dimaksud fajr di sini? Summa halil muradu fajrun lailatun muayyanatun. Ya, summa hal muradu fajru lailatin muayyanatin aw yaumin muayyanatin. Naam. Kemudian apakah yang dimaksud fajr malam tertentu atau hari tertentu, ataukah ini fajr ya secara umum? Faminal ulama man qala, di antara para ulama ada yang berkata huwa umumul fajr. Bahwasanya fajr yang dimaksud di sini bukan malam tertentu, bukan hari tertentu, tapi fajr yang dimaksud ya setiap hari, setiap malam, setiap hari, umum fajar. Wa minhum man qala, tapi ada yang mengatakan pula huwa khas. Fajar yang dimaksud di sini dikhususkan. Walahum fi tahdidihi aqwalun minha, dan di antara pendapat yang membatasi makna fajar ini khusus, mereka mengatakan yang dimaksud fajar di sini secara khusus adalah annahu fajru lailatil ashir min dzilhijjah. Yang mereka maksud adalah fajar di malam 10 dari Dzulhijjah, ai fajru yaumin nahar alladhi yakunun nas fihi bi Musdalifah, yaitu hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, di hari menyembelih fajar ya di 10 Dzulhijjah, yaitu di yaumin nahar, atau kita kenal dengan Idul Adha, yaitu fajar di Idul Adha, yang mana manusia pada waktu itu berada di Musdalifah. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata innahu fajru awwali yaumin min Muharram. Ada pula yang berkata bahwa fajar yang dimaksud di sini adalah fajar awal hari di bulan Muharram, 1 Muharram, fajar di 1 Muharram. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata innahu fajru awwali lailatin min Dzulhijjah. Ada yang mengatakan fajar yang dimaksud adalah fajar di hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada 3 pendapat berarti di sini. Yang dimaksud fajar di sini ada 4 lah. Bahwasanya fajar di setiap hari secara umum. Allah bersumpah dengan nama fajar tadi di setiap harinya, itu yang dimaksud fajar. Ada yang mengatakan makna fajar di situ adalah di tanggal 10 Dzulhijjah ataupun hari menyembelih Idul Adha. Ada yang mengatakan awal Muharram, ada yang mengatakan pula awal bulan Dzulhijjah. Itu kesimpulannya, wallahu a'lam. Ini variasi dari jawaban para ulama tentang fajar yang mana yang dimaksud dalam ayat wal fajri. Berikutnya, mahya ahruful qasami udhkur misalan likullin minha. Apa saja huruf-huruf sumpah? Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi. Apa saja huruf-huruf sumpah? Sebutkan contoh-contoh masing-masing. Kata beliau, jawabnya ahruful qasami salasatun. Huruf-huruf sumpah itu ada 3. Wahia al-wawu wal ba'u wat ta'u. Yaitu waw, ba dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Amma mithalul qasami bil waw. Adapun contoh sumpah dengan huruf waw, waw qasam namanya, ba'ul qasam dan ta'ul qasam.
Contoh dengan waw, fakama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Mereka berkata, demi Allah Rabb kami, wallahi rabbina, demi Allah Rabb kami, ma kunna musyrikin, kami bukan orang-orang musyrikin. Wa mithalul qasami bil ba, adapun contoh bersumpah dengan huruf ba, dengan huruf ba qasam, fakama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, qalu taqasamu billahi, mereka berkata bersumpahlah dengan nama Allah. Wa mithalul qasami bitta'i, contoh bersumpah dengan huruf ta, menggunakan huruf ta atau ta'ul qasam, fakama fi qaulil khalili Ibrahim, seperti perkataan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman di dalam surah Al-Anbiya ayat 57. Wa tallahi la'akidanna asnamakum, dan demi Allah aku akan membuat tipu daya atas berhala-berhala kalian. Nah, ini contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran tentang 3 huruf sumpah itu. Yang itu kita bisa bersumpah dengan catatan sudah kita bahas ya di ensiklopedia larangan. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, ya. Jadi harus dengan nama Allah. Nah, ini di antara huruf-huruf yang bisa digunakan sebagai bentuk sumpah dengan menyebut nama Allah, bisa dengan billahi, tallahi atau wallahi. Wallahu a'lam. Beda sama wallahu a'lam ya, bukan sumpah. Dia kasrah ya. Kenapa kok kasrah? Sebenarnya bukan karena sebab hurufnya, tapi karena memang ada yang mahdzuf di sana. Ada yang tersembunyi yang takdirnya adalah uqsimu billahi. Ya, wallahu a'lam. Mal muradu bil layali al-ashri. Nah, kalau al-layali pakai alif lam maka dia muncul lagi ya-nya gitu ya. Apa yang dimaksud dengan bil layali al-ashri? Apa yang dimaksud dengan malam-malam yang 10? Jawabnya adalah jumhurul ulama'i ala annal murada bil layalil ashri hiya layalil ashril awwali min Dzulhijjah. Mayoritas para ulama memaknai layalil ashri ini, malam-malam yang 10 adalah malam 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Jadi malam-malam dari 10 ya hari pertama di bulan Dzulhijjah, dari malam 1 Dzulhijjah, malam 2 sampai malam 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjahnya hari raya Idul Adha ataupun menyembelih di sana. Nah, jumhur ulama ke sana ya, mengarah kepada 10 awal bulan Dzulhijjah, malam-malamnya itu utama kata mereka, karena sampai Allah Ta'ala bersumpah wal fajri walayalin ashri. Qala At-Tabari rahimahullah, berkata Imam At-Tabari rahimahullah, was-shawabu minal qawli fi dzalika indana annaha ashrul adha li ijma'il hujjati min ahli ta'wili alaih. Kata Imam At-Tabari, yang benar, yang tepat dari pendapat dalam hal ini menurut kami bahwa yang dimaksud walayalin ashri adalah 10 hari di awal Dzulhijjah Adha. Ya, 10 Idul Adha, itu 10 Dzulhijjah, dengan mengumpulkan hujjah dari para ahli tafsir atau ahli ta'wil. Allahu a'lam. Jadi itu yang lebih rajih menurut ya pendapat para ulama atau jumhur ulama. Kemudian berikutnya, hal warada fi fadlil ashri ayyam al-awwali min Dzulhijjah khabarun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dalam menjelaskan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Ya, adakah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Kata beliau, na'am, iya ada. Warada fi dzalika ma akhrajahu al-Bukhari wa ghairuhu min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah datang riwayat dalam hal ini dari ya Sahih Bukhari, dari Imam Al-Bukhari dan selainnya
dari jalur hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, mal amalu fi ayyamil ashri afdalu minal amali fi hadhihi. Qalu walal jihad. Qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal di hari-hari yang 10 ini yang lebih afdol dibandingkan beramal ya pada hari-hari yang lainnya. Mereka berkata, tidak pula jihad wahai Rasulullah, tidak pula jihad kecuali seorang yang keluar untuk jihad, dia mempertaruhkan jiwa, nyawanya dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun, benar-benar habis di medan perang. Hartanya enggak kembali, nyawanya juga enggak kembali gitu ya, maksudnya meninggal dunia, syahid. Nah, jadi dijadikan oleh para ulama berdasarkan dalil ini, hadis ini merupakan isyarat kepada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Walafdu Abi Daud, demikian juga di dalam riwayat Abu Daud bi isnadin sahihin min hadis Ibnu Abbas aidan, dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ayyamil amali salihi fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari beramal soleh di hari itu yang lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan hari-hari ini. Maksudnya hari-hari ini isyarahnya kemana? Ke 10 hari ya, yakni ayyamul ashri, 10 hari awal Zulhijjah tersebut. Qalu ya Rasulullah walal jihad, mereka berkata, wahai Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah, demikian juga tidak pula jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang yang dia berjihad, berangkat kemudian habis semuanya, enggak kembali sedikit pun ya, harta yang dia bawa untuk perang, karena kan perang itu butuh biaya. Itu butuh biaya, sehingga seorang mujahid yang ingin berangkat perang, dia harus mencari biaya untuk keberangkatan sendiri ya, kemudian dia tidak kembali, masa ngutang ya kan? Jihad itu ngutang itu gimana ya, akan menahan nanti dia kalau mati syahid dalam perang. Jadi harus dia cari dulu. Begitulah dalam Islam bagaimana pengorbanan itu, dan inilah yang harus kita latih, terutama kepada generasi-generasi kita. Jangan diajarin manja. Tahu manja? Manja tahu? Mangga. Manja. Kan bahasa Arab mangga apa? Manja. Mandi jarang. Nah, jangan jarang mandi. Ya, jangan manja gitu. Maksudnya kita harus melatih diri itu untuk berjiwa itsar. Itsar tahu apa itsar? Ya, berkorban gitu ya. Berkorban untuk kepentingan orang lain, jangan hanya mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadi. Jiwa-jiwa yang seperti ini itulah jiwanya kaum Ansor, Muhajirin dan Ansor yang sudah banyak terkikis. Ya. Jadi seperti itu. Itu jiwa mujahid yang mengorbankan jiwa, harta ya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit-pelit untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, malas-malasan itu pelit. Mau hafal Quran tuh malas gitu ya. Pelit sekali sama waktunya, ya, pelit sekali sama tenaganya. Taib. Gimana suruh perang? Ya kan? Nah, itu dia kata beliau di sini tentang 10 tentang keterangan keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah, didukung oleh 2 dalil hadis tadi. Baik. Yang berikutnya, ayyuhuma afdalul ashril awwali min Dzulhijjah amil ashrul awakhiru min Ramadan. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan juga oleh sebagian orang, mana yang lebih afdol?
10 hari awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan. Nah ini Dzulhijjah awalnya 10 juga, ya kan? Ramadan ada 10 akhirnya juga yang sering disebut-sebut oleh Nabi SAW di 10 akhir Ramadan, yang di dalamnya ada satu malam yang beribadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan, bukan 1000 tahun ya, 1000 bulan. Mana yang lebih utama? Maka kata beliau, fassala ba'du ahli ilmi fi dzalika bainal ayyami wal layali. Sebagian ahlul ilmi memberikan perincian dalam hal ini antara ya hari dan malam, bainal ayyam wal layali. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan inna ayyamal ashril awwali min dzulhijjati afdalu min ayyamil ashril awakhiri min Ramadan. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dibandingkan 10 hari 10 hari di akhir Ramadan. Ya, jadi ini pendapat sebagian para ulama bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari akhir Ramadan. Walaupun kedua-duanya itu memiliki keutamaan. Kedua-duanya memiliki keutamaan. 10 hari awal Dzulhijjah sama 10 hari akhir Ramadan. Namun ketika dia dibandingkan mana yang lebih afdal, sebagian ahlul ilmi berpendapat yang lebih afdal adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Alasannya kenapa? Nah, ini mungkin disebutkan beliau. Wa qala qailu hadzal qaul wa layalil ashril awakhir min Ramadan afdalu min layalil ashril awwali min Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwasanya 10 akhir Ramadan itu lebih afdal daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Nah, sejauh yang Anda ketahui dari alasan para ulama kenapa mengedepankan ataupun lebih menyatakan afdolnya 10 hari awal Dzulhijjah, yaitu berdasarkan dalil umum, ya. Jadi suatu keterangan yang dia tidak ada pembatasnya itu menunjukkan lebih besar dibandingkan satu keterangan yang sudah ditentukan jumlahnya. Ya. 10 hari awal Dzulhijjah, dalilnya tadi apa? Rasulullah menyebutkan secara khusus ditentukan ada jumlah atau tidak? Tidak ada. Rasulullah SAW hanya mengatakan dalam hadisnya, ma min ayyamil amalis soleh fiha, tidak ada hari-hari beramal soleh di dalam hari itu yang lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan hari-hari ini. Ini menunjukkan balasannya itu lebih besar dibandingkan keterangan 10 hari akhir Ramadan. Kalau 10 hari akhir Ramadan itu kan malam Lailatul Qadar sudah ditentukan belum? Berapa jumlahnya? Berapa? Iya, dia disamakan seperti beramal seperti 1000 bulan. Sehingga dari sisi itu para ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih besar, lebih afdal dibandingkan 10 akhir Ramadan. Itu dia di antara alasannya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Sama halnya seperti puasa dibandingkan amal-amal soleh yang lainnya. Ya, dibandingkan amal soleh yang lainnya, masih lebih unggul puasa. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala menyebut puasa, Allah hanya menyebutkan untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan balas. Beda sama amal yang lain. Amal yang lainnya itu secara umum akan satu amalan, satu kebaikan dilipat gandakan berapa? 10 sampai 700 kali lipat. Puasa berapa? Nah, enggak tahu kan? Ya, menunjukkan ya sesuatu yang dia hanya dijanjikan akan dibalas besar tapi tidak ditentukan nilai jumlahnya, itu enggak ditentukan, itu berarti lebih besar, lebih afdal. Baik, demikian wallahu a'lam. Berikutnya mal muradu bisyaf'i wal muradu bil watri. Apa yang dimaksud dengan asy-syaf'u dan al-watru? Li ahli ilmi fi dzalika ma yazidu 'ala al-20 qawlan dzakaraha Ar-Razi fi tafsirihi. Ahlul ilmi dalam pembahasan ini
lebih dari 20 pendapat. Banyak sekali. Lebih dari 20 pendapat di dalam menjelaskan asy-syaf'u wal watru. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya, wa Ibnul Jauzi fi Zadil Masir, demikian juga Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam Zadul Masir, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Nadhkuru minhuma ma yali. Kami akan sebutkan di antaranya saja berikut ini. Yang pertama mengatakan ada 20 lebih ya, ini di antaranya saja berapa yang disebutkan ini? Ada 7 aja di sini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya asy-syaf'u huwal khalqu kulluhum, bahwasanya asy-syaf'u di sini adalah makhluk ciptaan Allah secara keseluruhan. Wal watru huwallahu subhanahu wa ta'ala, dan yang dimaksud dengan al-watru di situ adalah Allah taala sendiri. Jadi wasyaf'i maksudnya demi makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ya, wal watri yaitu Allah sendiri. Karena Allah adalah satu, ya. Innallaha witr. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witr. Satu, ganjil. Itu yang dimaksud di sini. Pendapat yang kedua, asy-syaf'u yauman nahri wal watru yauma arafah. Ada yang mengatakan asy-syaf'u ini adalah hari menyembelih di 10 Zulhijjah, sementara watr yang dimaksud adalah hari Arafah 9 Zulhijjah. Pendapat yang ketiga mengatakan asy-syaf'u al-yaumani ba'da yaumin nahr. Asy-syaf'u maknanya adalah 2 hari setelah hari menyembelih. Setelah hari Idul Adha, berarti di 11 12. Wal watru thalath. Wal watru 13, dan yang dimaksud al-watr di situ adalah hari yang ke-13 dari Dzulhijjah atau yang dikenal dengan hari-hari tasyrik. Pendapat yang keempat asy-syaf'u minal khalqi wal watru minal khalqi aidon. Ada pula yang mengatakan ya asy-syaf'u di sini adalah makhluk dan watr juga yang dimaksud adalah makhluk semuanya. Jadi Allah taala menyebutkan dalam sumpahnya itu demi makhluk yang Dia ciptakan. Pendapat yang kelima asy-syaf'u huwas salatul maktubah allati hiya mathna aw ruba' wal watru hiya salatul maghrib. Ada yang mengatakan asy-syaf'u adalah salat wajib yang jumlahnya 2 atau 4, sementara watr yang dimaksud adalah salat ganjil, di antaranya maghrib. Ya, karena witirnya siang adalah maghrib, witirnya malam, nah itu antum salat witir malam kan gitu. Baik. As-sadisu yang keenam asy-syaf'u al-adadu alladhi huwa syaf'un ay mathna wal watru al-adadul mufrad. Ada yang mengatakan bahwasanya asy-syaf'u al-adadul ladzi huwa syaf'un, bilangan yang genap 2, 4, nah begitu seterusnya. Sementara al-watr adalah bilangan mufrad, yaitu yang 1 ganjil. As-sabi'u asy-syaf'u abwabul janan hiya 8 wal watru abwabun nar fahiya 7. Ada yang mengatakan asy-syaf'u adalah pintu-pintu surga yang ada 8 itu, sementara watr yang dimaksud al-watru adalah pintu neraka karena pintu neraka itu ganjil. Taib. Itu dia dari pendapat para ulama. Summa wa thamma aqwalun ukhar. Di sana ada pendapat yang lain. Wa qala At-Tabari rahimahullah was-shawabu minal qawli fi dzalika ay yuqal innallaha ta'ala dzakarahu aqsam bisyaf'i wal watri wa lam yukhassis naw'an minasy-syaf'i wala minal watri duna naw'in bi khabarin wala aklin wa kullu syaf'in wa watrin fa huwa mimma aqsama bih mimma qala ahlu ta'wil annahu dakhilun fi qasamihi hadzal umum qasamuhu bidzalik. Taib. Ya, kurang lebihnya Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan yang benar dari sekian banyak pendapat dalam hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan bersumpah dengan nama genap dan ganjil asy-syaf' wal watr, tidak mengkhususkan apa jenis ya asy-syaf'u yang dimaksud dan apa pula jenis dari watr tersebut. Jadi tanpa ditentukan ya beritanya atau apa seperti itu, tidak ditentukan. Jadi tidak dikhususkan.
Maka setiap yang syafa', setiap yang water, maka itulah yang dimaksud dalam sumpah Allah Ta'ala tersebut. Jelas ya? Jadi semua itu bisa masuk. Semua yang kita sebutkan tadi atau mungkin di sana lebih dari itu, dari 20 pendapat mungkin dari pendapat para ulama tentang asy-syaf'u wal water masuk dalam keumuman sumpah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa qala Ar-Razi rahimahullah, demikian juga Ar-Razi rahimahullah berkata, wa'lam anna alladhi yadullu alaihi adh-dhahir anna asy-syaf'a wal watr amrani syarifani aqsamallahu ta'ala bihima. Ketahuilah bahwa secara zahir yang menunjukkan hal tersebut bahwa asy-syaf'u wal watr dua perkara yang mulia yang Allah Ta'ala bersumpah dengan keduanya. Wa kullu hadhil wujuh allati dzakarnaha muhtamal. Maka setiap yang telah kami sebutkan itu semuanya muhtamal. Muhtamal itu sesuatu yang memang bisa dibawa ke sana, ke sini, ke situ gitu ya. Artinya tafsirannya ini wasyaf'i wal water muhtamal. Jadi bisa memang maknanya itu kepada makhluk yang dimaksud. Tadi kan ada gitu ya, demi makhluk itu yang dimaksud. Kemudian yang water tadi adalah Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk memang diciptakan oleh Allah Ta'ala berpasang-pasangan kan begitu, sehingga itulah yang dimaknai dengan asy-syafa'. Ya, sementara Allah Ta'ala tidak ada Nah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Taib, wa dhahir la isy'ara lahu bi syai'in min hadhihi al-asya' ala ta'yin. Jadi secara zahir itu tidak ada keterangan untuk pembatasan, penentuan sesuatu dari segala sesuatu tentang makna asy-syaf' wal watar ini. Fa in thabata fi syai'in minha khabarun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ijma'un min ahli ta'wil hukima bi annahu huwal murad. Kalau memang telah tetap ya ada sesuatu, kalau memang tetap ada berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu dari tafsiran wasy-syaf' wal watar ini, atau ada ijma' dari para ulama ahli ta'wil, ahli tafsir, maka bisa dihukumi itu yang dimaksud. Wa illam yathbut, apabila memang tidak ada dalil ataupun berita dari Nabi yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib ya fayajibu ay yakuna al-kalamu ala tariqatil jawaz la ala wajhil qat'. Maka ya wajib pendapat itu dibawakan kepada tariqah jawaz, artinya ya boleh saja tafsirannya seperti ini, boleh saja, bukan ala wajhil qat'. Bukan qat'i maknanya ya, pasti ini, harus ini maknanya, enggak bisa melazimkan harus yang ini, harus yang itu, karena dalil yang datang juga dalam bentuk sangat luas gitu ya. Intinya Allah Ta'ala bersumpah dengan nama asy-syaf'i wal watri. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya biar kita selesaikan, waddih makna qaulihi ta'ala hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Jelaskan makna firman Allah Ta'ala hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Apakah dalam hal itu ya ada pelajaran sumpah bagi orang yang berakal. Al-ma'na wallahu a'lam, kata beliau, maknanya dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahuinya, hal fi hadhil aiman, apakah pada sumpah ini, allati aqsamtu biha, yang aku telah bersumpah dengannya, ya, kifayatun wa qana'atun li sahibi aqlin, menjadi suatu yang mencukupi untuk orang yang berakal. Ya, jadi seperti itu maknanya. Apakah sumpah Allah ini sudah mencukupi bagi orang yang berakal? Wal muradu, yang dimaksud, anna fi hadhil umur allati aqsamtu biha kifayatan lil uqala'i alladziina ya'qiluna 'anillahi subhanahu wa ta'ala amruh. Maksudnya apa? Perkara-perkara ini yang disebutkan tadi dalam sumpah-sumpah tadi kan, wal fajri wal layalin asyri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamun lil hijr. Nah, itu maksudnya. Apakah perkara-perkara yang disebutkan tadi ini, al fajr, layalin asyri, syaf'in wal watr, apakah ini kurang mencukupi bagi orang yang berakal? Maka orang yang berakal akan mengatakan cukup. Ini sebagai bukti ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kifayatan lil uqala, ini cukup sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal.
Taib, wallahu a'lam. Terakhir, ma huwa jawabul qasam liqaulihi ta'ala. Kalau begitu apa jawaban sumpah dari firman Allah Ta'ala wal fajri walayalin ashri dan seterusnya. Ya, dalam ilmu nahwu itu ada namanya jawabul qasam, jawaban sumpah. Ketika bersumpah terus apa jawabnya? Demi Allah, apanya? Nah, kan gitu ya. Gini. Nah, itu namanya jawabnya. Nah, kalau begitu apa jawaban sumpah dari firman Allah Ta'ala ini? Jawabuhu qauluhu ta'ala, jawabannya adalah firman Allah Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad. Nah, itu dia jawab sumpahnya, yaitu di ayat yang ke-14. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu, sungguh Allah atau Rabbmu itu mengawasi. Wa minal ulama man qala, dan di antara para ulama ada yang berkata jawabuhu mahzuf, jawabannya itu tersembunyi. Wa takdiruhu, dan ketika dia dimunculkan seakan-akan dia berbentuk kalimat la nu'adzibannal kafirina. Ya, sungguh kami akan menimpakan siksaan kepada orang-orang kafir. Itu kalau mau dimunculkan jawabannya itu, jawab sumpah itu mahzuf, tersembunyi. Apa takdirnya? Ini takdir itu seperti kalau dimunculkan apa dia, kan begitu. Ya, seperti misalnya contoh doroba. Ya, kan dalam kaidah bahasa Arab itu namanya kata kerja fi'il wajib ada fa'il. Ya, itu dia kaidah yang gampang tapi sangat mendasar. Setiap fi'il pasti dan wajib harus ditemukan fa'ilnya, pelaku dari kata kerja. Doroba, telah memukul. Siapa? Kalau tadi doroba Muhammadun misalnya kan, albaba Muhammad telah memukul pintu misalnya. Ini kan jelas pelaku yang memukul itu siapa? Muhammad, kan itu kan fa'ilnya. Tapi kalau cuma doroba albaba, dia telah memukul pintu. Siapa yang mukul? Mana fa'ilnya itu? Nah, itu istilahnya domir mustatir, sebuah domir yang tersembunyi. Kemudian takdiruhu, dikatakan seperti itu. Apa takdirnya kalau dimunculkan, apa dia? Huwa. Itu dia ya, istilah dalam istilah ilmu nahwu seperti itu, ada istilah dia ditakdirkan. Jadi jangan bingung tuh ditakdirkan, gimana ditakdir? Takdir Allah kah? Bukan itu ya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di ayat yang ke-6 dan seterusnya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.